Kalau hewan lain dok, ada nggak sih dan bisa nggak sih juga di akupuntur? Sebenarnya semua hewan bisa, semua makhluk hidup bisa, tapi memang kebetulan sampai saat ini saya baru terimanya anjing dan kucing, belum hewan lain sih. Tapi sebenarnya kalau untuk aplikasinya bisa buat semua. Bisa buat semua. Cuma mungkin berbeda dengan kayak ya kalau ular ya nggak mungkin ya Mbak, kan titiknya pasti berbeda gitu. Cuma biasanya sih kalau akupuntur itu rata-rata di kuda, anjing dan kucing. Kuda juga, anjing dan kucing itu, yang itu biasa, lebih common yang biasa lebih umum ya. Iya. Tapi kalau yang nggak biasa juga bisa. Ya mungkin bisa aja gitu. Ya kan? Tapi kita nggak pernah tahu. Jadi dokter masih belum berani atau sebenarnya apa nih dok? Apa belum ada case-nya? Memang belum ada case-nya sih rata-rata. Gini sih Mbak, memang tidak. Aku sendiri tidak pernah menspesialisasikan kepada kucing sih, tidak. Tetapi itu kayaknya dengan sendirinya semesta itu membentuk apa yang memang passionku di situ. Kebetulan memang aku lebih sering menangani kucing dan memang punyanya kucing di rumah. Itu sepertinya dengan sendirinya ya Allah mengatur kok, ya banyaknya lebih banyak kucing yang datang kayak gitu. Walaupun ya anjing juga ada sih. Cuma mungkin kalau perbandingannya sih mungkin kucing 65%, anjing 35% gitu sih. Kalau hewan lain dokter terima nggak sih? Bukan nggak terima sih, emang nggak ada yang datang sih. Emang nggak ada yang datang juga. Biasanya mereka nggak ini kali ya, apa kalau karena kan ada akupuntur. Jujur ya, sampai detik ini banyak orang yang aku kasih tahu coba akupuntur aja kalau misalnya anjing atau kucingnya habis jatuh dan kelihatannya dia punya masalah dengan jalannya gitu. Karena saya yakin kalau patah udah pasti mengsel kayak si Marco gitu tuh kemungkinan patah, tapi ternyata begitu di ronsen tidak gitu. Jadi nggak masalah juga. Tapi kalau ular jatuh dari mana? Cuman kalau ngomongin akupuntur berarti dokter belajar tentang titik-titik apa di kucing, di anjing dan di hewan-hewan gitu. Dan itu banyak banget titiknya. Kadang belum hafal semua. Jadi memang ada chartnya kayak gitu sih. Banyak Mbak memang. Emang jangan dipikir ya kerjaan dokter itu gampang loh. Saya pernah ingat dokter hewan itu sebelahnya itu buku. Iya, wah aku belum bawa ini tuh ya. Kalau chartsnya tuh banyak banget titiknya, ada titik ini. Mungkin kalau yang dia certified gak apal ya. Saya masih belum apal semua. Jadi kadang-kadang ketika melakukan itu ya masih ada titik yang gak apal gitu ya. Artinya dokter juga masih kan banyak yang diapalin Mbak. Jangan gitu, orang senior aja kadang-kadang buka buku dulu ya kan, apalagi yang kita junior gitu. Gini sih jujur aku pernah lihat juga dokter-dokter yang senior juga benar ya gitu, dia ngeliat buku dulu maksudnya untuk daripada salah dong Mbak, ya kan. Lebih gitu. Mungkin lebih memastikan kali ya, bukan nggak hafal. Mungkin dia tahu tapi dia lebih memastikan. Benar nggak sih titiknya di sini? Oh iya benar. Kayak gitu ya manusia ya. Artinya kura-kura pun juga bisa dong dok ya. Sebenarnya semua hewan tuh bisa Mbak. Kelinci pernah datang? Belum. Kelinci itu kan stres banget Mbak. Kelinci itu adalah hewan yang paling stres, sama kayak burung juga tuh kayaknya dengar suara anjing aja kayak udah langsung. Oh gitu. Kelinci tuh stres banget, gampang stres. Nah dok, kan hewan itu walaupun sama, tadi kita udah sempet ngobrol sedikit tentang sifat daripada hewan itu. Kadang-kadang ada yang guardian dog, ada yang family dog banget gitu ya. Mencerminkan pemilik maksudnya. Aduh, jadi kalau misalkan di akupunktur itu kita kan diajarkan tentang 5 elemen Mbak. Jadi ada elemen wood, kayu, terus ada elemen fire, kemudian ada earth, kemudian ada metal, sama ada water. Ada 5. Ada 5. Ini masing-masing sebenarnya punya sifat masing-masing. Kalau di anjing tuh sama kucing juga bisa sama sih. Kalau kayak kita, ini kita juga bisa sih punya 5. Dari 5 ini kita juga bisa punya sifat dari semua ini. Cuma biasanya akan ada satu yang dominan. Kayak misalkan kayak Mbak Ade nih, mungkin kayaknya lebih ke fire ya. Jadi yang pertama kan wood nih. Kalau wood itu kelihatan. Tapi aku ada earth-nya. Iya, makanya kan semua tuh bisa. Karena kan dirimu kan laid back, santai juga gitu kan. Tapi kan pasti ada yang dominan.
Oh, jadi dari Bisa kita punya elemen semuanya, itu bisa, kita bisa dalam bisa. satu diri kita tuh punya semua, tapi mana yang dominan? Kayak aku dominannya adalah api. Lebih ke fire. Cuma kalau fire itu dia apa ya? Kalau anjing tuh biasanya kayak toy poodle tuh loh Mbak. Jadi yang noisy, terus tapi dia suka dipegang kayak gitu. Terus cheerful orangnya, rame, terus suka jadi center of attention. Terus ada lagi Mbak yang wood. Kalau yang wood itu dia, kalau doggy itu kayak misalnya anjing penjaga, bukan guardian ya, anjing penjaga kayak anjing herder, doberman. Mereka dominan. Kayak kalau dilatih kan harus ada aturan kan, sit, down, atau apa kan mereka kan mau, oh aturannya begini gitu. Ya maksudnya kita yang bikin aturan dulu ke mereka, Bisa, itu iya, mereka akan mengatur. Mereka lebih gampang kalau ada. Oke. Kalau yang apa namanya metal, mereka suka mengatur gitu. Mungkin kayak kucing lebih ke situ ya, kadang-kadang agak independen juga mereka. Yang metal kan keras ya, gitu kan, disesuaikan dengan bentuknya tuh kan. Terus ada earth. Kalau earth nih orangnya tipikalnya kayak hewannya atau orangnya biasanya kayak tipikalnya santai, laid back. Dia tuh peacemaker banget lah pokoknya. Kayak golden retriever, tau kan ya, labrador, udah kebaca ya bentuk-bentuknya. Gampang blending dengan anjing lain biasanya kan kalau golden kan. Terus ada lagi yang agak susah ini water. Water mah itu. Water tuh sama dengan water, dia watery, mengikuti apa aja yang Ikan dia biasanya. Tapi dia penakut. Fearful, itu biasanya anjing-anjing yang kecil-kecil, chihuahua, yang kalau misalnya ke klinik hewan terus buntutnya masuk ke dalam, yang penakut itu biasanya begitu. Terus masing-masing juga punya organ yang dominan juga. Oh gitu. Ya misalkan kalau kayak wood itu yang dominan adalah liver, ya kan. Terus kalau misalkan fire itu heart, jantung. Terus kalau misalkan earth dia limpa, spleen, berhubungan dengan pencernaan. Terus kalau metal itu ke paru-paru. Kalau misalnya water itu lebih ke kan water ya, yang paling utama berarti kan ginjal. Jadi gini Mbak, kalau itu tuh pengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya earth itu kan masalah dengan spleen atau pencernaan. Kalau misalnya hati kita masalah, ini kan harus dikuatin. Ini kan berkurang pencernaannya. Jadi ini kok nggak sembuh-sembuh ya pencernaannya, misalkan di hewan nih, ternyata masalah dengan hatinya. Jadi kalau misalkan pencernaannya nggak sembuh-sembuh, coba dikuatkan dengan fungsi hatinya kayak gitu, supaya dengan sendirinya fungsi pencernaannya akan kuat. Oh jadi harus lebih disayang-sayang. Iya bisa. Terluka. Nah kan gitu kan, kalau misalnya sekarang nggak usah jauh-jauh deh, kalau misalnya kita stres juga itu kan larinya kemana? Ke hati dong. Stres itu kan dari heart dan dari fire kan, jantung. Stres larinya ke hati juga kan, gitu. Kalau hatinya bagus, kita tidak stres, pikiran kan tenang. Kalau pikiran tenang, pencernaan juga tenang. Kemudian ada juga kayak misalnya kayak orang wood itu kan atau hewan yang karakternya wood itu biasanya kan dengan hati, itu biasanya masalah dengan mata juga. Kadang-kadang kita perbaikin hatinya, matanya ikut sembuh. Oh, penyakit ABCD itu bisa terjadi karena emang elemen dan itu memang tidak seimbang elemen yang ada di badan kita. Yin yang belum lagi ya. Yin kan dingin, yang lebih ke panas kayak gitu. Itu kan harus ideal yin sama yangnya. Hewan juga seperti itu. Ada. Jadi biasanya kalau kita lihat hewan-hewan yang bermasalah, yang defisiensi itu lebih suka tidurnya di atasnya alas, boboknya pokoknya nggak mau kalau di lantai. Karena dia dingin. Karena badan dia dingin. Tapi kalau yang yin dev kebalikan, dia badannya panas, sukanya bobonya di lantai, sukanya bobonya di kamar mandi, sukanya minumnya air dingin kayak gitu. Itu juga terjadi pada manusia sama. Kurang lebih seperti itulah. Seperti itu. Itu kenapa juga aku lebih percaya dengan dokter-dokter langganan. Artinya gini, kalau kita udah punya hewan, itu kita harus punya dokter langganan sendiri. Walaupun dia bukan spesialis misalnya, bukan spesialis tulang banget ya, tapi kan minimal dia tahu track recordnya, abis itu dia baru tahu, nih Mbak, dirujuk ke sebelah sini, dirujuk ke sana. Nah, dan kalau bisa jangan cuma satu dokter langganannya, jujur aja nih ya, karena ada yang namanya kapasitas.
kapasitas dari dokter. Kayak dokter Indira juga sempat menolak beberapa kali anak-anak aku ya untuk masuk. Karena tempatnya nggak cukup. Mau itu kliniknya gede apa kecil, tetap aja guys ya, jangan berpikir bahwa itu kan kliniknya gede, maksudnya nggak ada tempat sih, bohong kali dia. Enggak, serius. Mungkin kita kan nggak tahu Mbak di dalam situ SDM-nya bagaimana, mungkin pas lagi SDM-nya lagi nggak ada. Kalau mau dipaksain mungkin bisa aja, wah terima, tapi kan akhirnya nggak bagus juga untuk hewannya. Jadi artinya sembuh. Jadi artinya jangan berpikir bahwa wah males gue ke dokter situ, dia nggak nerima anak gue gini-gini. Belum tentu, mungkin ada case-case di mana yang dia belum bisa nerima pasien. Karena aku bilang sama Mbak Ade ya, Mbak Ade maaf ya, kita nggak bisa terima pantai kok karena ruangannya nggak ada. Nanti kalau saya paksakan untuk menerima, kasihan kucing lain yang opname di situ nanti takutnya kepapar seperti itu. Jadi memang kalau nggak terima bukan karena kita nggak mau ya, pasti kalau dipaksakan mungkin bisa, cuma resikonya besar sekali. Kalau misalkan kita kucing habis sakit itu udah sembuh, itu kan kita nggak mungkin tetap masukkan di situ dong Mbak, walaupun dia baru sembuh. Tapi kita nggak mungkin taruh tempat yang sehat banget dong, karena kan yang sehat ini kan belum tentu sembuh 100% ya, kayak corona aja lah Mbak, gimana ya habis isolasi kan dia pasti mungkin masih isolasi dulu di rumah ya kan, untuk recovery dulu. Itu ada ruangannya lagi, nanti ada ruangannya lagi. Kalau misalnya kita paksakan kan nanti yang ini udah mau sembuh dimasukin lagi yang pilek, ini sakit lagi. Gitu. Iya. Oke Dok, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Worst case yang pernah dokter dapetin pada saat akupuntur. Jadi waktu itu ada kucing namanya Isami Boy. Itu kucingnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur aja. Kayaknya di IG-nya The Pets pernah aku posting deh. Itu kucingnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tidur aja, ngangkat kepala nggak bisa. Bener-bener cuma diem aja, udah kayak mayat hidup gitu. Udah cuma matanya aja ketap-ketip gitu. Kita udah cek darah normal, di ronsen normal. Kadang kan suka ada kasus yang FIP kering menyerang saraf, kita cek FIP juga normal. Oke, kita coba, mungkin ini masalah saraf gitu ya. Udah kita coba. Waktu pas yang pertama berapa hari masih belum kelihatan bedanya. Coba pas yang kedua saya sempat ngomelin para medis. Kenapa? Mas, yang bener yang megang, padahal kucingnya udah bisa gerak ternyata. Dok, nih kucingnya udah bisa gerak, makanya goyang-goyang. Oh ya udah bagus lah. Mas pegangin dong. Gitu, berarti kan ternyata bagus. Yang kedua udah ini. Yang ketiga, kepalanya udah bisa ngangkat, dan ternyata yang keempat dia sudah bisa jalan. Itu bener-bener bagi aku amazed banget, karena dia bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain Mbak. Datang with the worst case, tiba-tiba iya, itu dalam 4 kali datang dia udah jalan. Akhirnya diagnosanya apa tuh Dok? Kelainan dengan saraf aja, dan itu nggak tahu sarafnya, kayaknya sih masalah dengan saraf di pusat juga ada gitu loh. Karena itu dia juga dokter serang di situ, maksudnya dokter waktu itu akhirnya aku pakai 2 cara. Jadi aku pakai akupunktur, pakai laser, sama pakai listrik juga. Jadi aku dobelin waktu itu. Jalan sih. Jalan. Alhamdulillah di mix juga dengan herbal gitu. Wow, ini luar biasa banget nih. Jadi buat kalian semua udah tahu kan bahwa kucing, anjing ya, hewan apapun sebenarnya bisa aja diakupunktur ya kan. Bahwa apa yang ada di diri kita juga kadang-kadang bisa jadi mencerminkan kucing kita kayak gimana. Jadi jangan kaget kalau misalnya gini, kenapa ya kucing gue kayak begini? Coba deh kamu ngaca diri kamu sendiri. Nanti begitu habis selesai ngaca, kamu mau tahu, oh iya, ada sifat-sifat kita yang memang nempel di mereka. Ya udah, kalau gitu kita ngobrolnya udah puas banget sama Dokter Indira. Tapi next time kita akan ngobrol lagi tentang banyak hal lagi ya. Aku lagi mikir nih, kayaknya banyak banget yang mau aku angkat dari Dokter Indira ini. Sisi lain dari dokter-dokter lah ya. Dan juga ilmu pengetahuan buat kalian, kemana kalian harus pergi kalau misalnya kalian punya anabuls ya. Tapi nggak tahu nih, kenapa nih anak gue sakit apa nih? Yuk, gue kasih. Dan untuk kalian semua yang pengen tahu di mana kliniknya Dokter Indira, nomor teleponnya plus berapa harganya nanti semua akan tertera di akhir acara ya. Jadi jangan lupa kamu lihat di sini. Oke? Jangan lupa untuk kamu juga subscribe,
share, komen, dan juga like. Mungkin ada yang ngerasa yang, Mbak Ade, tolong dong, pengen dokter bedah atau dokter apa. Gue butuh masukan itu loh. Kalian butuh apa gitu ya kan dok ya? Butuh apa? Butuh dokter tulang untuk hewan kalian? Ayo, coba kirimin dulu komennya. Tanya dulu ya kan, apa masalahnya? Siapa tahu nanti gue bisa tanyain langsung sama dokter-dokter itu gitu. Kalau misalnya dari pertanyaan aku kan lebih kayak general, ya yang punya aku aja gitu. Tapi kalau kalian mungkin ada masalah ya nggak sih dok? Iya. Oke, kalau gitu thank you banget